Kita awali kegiatan kita dengan doa. Saya minta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita sepenuhnya untuk berdoa. Izinkanlah saya memimpin doa ini secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah melindungi kami dari terang malam hingga pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini kami ingin berdoa, sebentar lagi kami ingin memulaikan KBM kami, mata pelajaran agama, kiranya Engkau tetap menjaga dan melindungi kami. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Immaculata, Doakanlah kami dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan dulu anak-anak. Terima kasih. Oke, Pak Guru akan absen dulu siswa-siswa yang hadir. Oke, Sitar, hadir Pak. Yuanita, Hadir Pak. Masur. Hadir Pak. Oke, terima kasih. Artinya hari ini semua hadir. Luar biasa. Saya berharap hal ini tetap ditingkatkan supaya kita bisa mendapatkan sesuatu dari pelajaran kita di sekolah ini. Oke, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang sakramen perkawinan. Ini tema yang akan kita bahas pada hari ini. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran? Oke, tujuan pembelajaran bahwa setelah kita mengikuti pelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu untuk memahami ajaran gereja tentang perkawinan sebagai sakramen dan berperan menciptakan keharmonisan keluarga sehingga mampu mensyukuri kehadiran orang tua di tengah-tengah kita. Ini yang menjadi tujuan dari pelajaran kita hari ini. Saya tanya kepada anak sekalian, siapa yang masih ingat materi kali lalu? Saya Pak. Oke, ya. Materi yang dibahas minggu lalu adalah sakramen inisiasi. Sakramen inisiasi terdiri dari sakramen, baptis, ekaristi, dan krisma. Oke, tepuk tangan untuk dia ya. Materi yang kita lalu tentang sakramenisasi. Sakramenisasi terdiri dari sakramen baptis, ekaristi, dan krisma. Lalu kita mau lihat pemahaman apa tentang sakramen perkawinan. Kira-kira ketika mendengar kata sakramen perkawinan, apa yang ada dalam pikiran Anda? Siapa yang punya pemahaman tentang sakramen perkawinan di sini? Oke, Alif. Menurut saya, sakramen perkawinan adalah sakramen yang mempersatukan wanita dan laki-laki di depan altar. Oke, sakramen yang mempersatukan dua pribadi, yakni pria dan wanita. Pastinya dasarnya adalah cinta. Oke, model pembelajaran yang kita gunakan adalah problem based learning dan metodenya adalah metode diskusi kelompok. Oke, kita lihat yang menjadi pertanyaan pemantik di sini. Agustina Maria Ingir, seorang peneliti, ketika berbicara tentang perkawinan adik-adik, dia menegaskan bahwa unsur penting dalam perkawinan itu adalah kesetiaan. Anda pasti tahu apa itu setia. Dan dia menjadi pilar yang paling utama. Lalu pertanyaan saya, mengapa kesetiaan itu penting di dalam perkawinan? Mengapa kesetiaan penting dalam? Oke, kita mulai dari Kalisa. Menurut saya, kesetiaan itu penting karena menjadi dasar kehidupan perkawinan. Oke, tepuk tangan untuk Kalisa. Oke, Sari. Menurut saya, karena kedua pasangan sudah mengucapkan janji di depan para imam dan para saksi. Oke, tepuk tangan untuk Sari. Kalau sebuah perkawinan itu tidak didasari oleh kesetiaan, semua orang bebas melakukan apa saja, maka konsekuensinya adalah relasi menjadi rusak dan berujung pada perceraian. Itu konsekuensi lanjutnya. Oke, saya mengajak adik-adik untuk berdiri. Kita istimewa dulu. Sudah sepakat? Sudah. Silakan dulu. Kita lanjut.
menonton video yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga. Nanti akan ditampilkan video dua situasi yang berbeda yang dihadapi oleh dua keluarga yang berbeda. Lagi kita sama-sama nonton videonya. Perhatikan secara baik supaya nanti bisa didiskusikan dalam kelompok. Tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Kamu lupa itu. Sampai aku bedanya juga. Oke, itu gambaran umum dari video. Silakan, saya beri kesempatan untuk berdiskusi dalam kelompok. Silakan diskusi dalam kelompok. Saya yakin Anda sudah menonton videonya, memahami alur dan dua situasi yang berbeda dari dua keluarga ini. Pertanyaannya yang menjadi bahan diskusi Anda adalah perhatikan di dalam pertanyaannya. Nomor satu dulu. Oke, halo Mas begini. Perhatikan di dalam. Nomor satu, apa yang menjadi tantangan dalam hidup perkawinan berdasarkan video yang sudah Anda tonton? Lalu, nilai apa yang Anda dapatkan dari video tersebut? Kemudian yang ketiga, menurut Anda, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga keutuhan serta keharmonisan keluarga? Silakan diskusikan di dalam kelompok masing-masing. Kelompok ini sudah? Kelompok ini sudah? Yang ini? Coba kita mulai dari kelompok satu. Silakan. Yang sudah coba pilihannya silakan. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, tantangannya yaitu seorang istri harus menghadapi tantangan seorang suami yang lebih mementingkan pekerjaan ketimbang hubungan dalam rumah tangga dan kurangnya komunikasi dan perhatian. Oke, pertanyaan nomor dua. Nilai positif dari video tadi adalah kita harus seperti keluarga dari Ibu Susi, yaitu keluarga yang cemara tanpa adanya pertengkaran. Oke, pertanyaan nomor tiga. Hal yang bisa dilakukan untuk menjaga keutuhan keluarga adalah tetap merawat komunikasi antara suami dan istri. Oke, tepukan untuk kelompok satu. Kalian punya cara pandang yang berbeda untuk melihat satu video. Memang itu tantangan-tantangan dalam perkawinan, bahwa dalam kehidupan rumah tangga pasti ada persoalan-persoalan. Tetapi bagaimana menyikapi persoalan itu secara dewasa dan bijaksana? Komunikasi, saling perhatikan, saling menghormati itu adalah kunci agar rumah tangga itu tetap terjaga yang baik. Oke, kita sama-sama diskusikan ini. Kita masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, khususnya dasar biblisnya. Kalian diminta untuk mengambil kitab suci. Silakan baca ke tiga teks ini. Teks Kejadian, teks Markus, dan teks Efesus. Ini pertanyaan yang akan kita diskusikan. Masih dalam kelompok yang sama. Ini pertanyaan yang akan kita diskusikan. Buatlah kesimpulan ajaran gereja tentang perkawinan berdasarkan kutipan teks. Anda buat kesimpulan. Lalu, bagaimana hendaknya suami istri bersikap agar perkawinan itu tetap terjaga dengan baik? Lalu yang ketiga, apa yang menjadi sifat dan tujuan perkawinan Katolik? Silakan baca itu dan temukan jawabannya dalam teks kitab suci. Diskusikan bersama. Semua harus aktif, Nanti Pak Guru akan berikan nilai keaktifan di dalam kelompok. Oke, pertanyaan sudah jalan semua, toh? Sudah. Oke. Bagaimana sudah? Sudah.
Kita mulai presentasi dari kelompok 1. Perwakilan dari kelompok 1 silakan maju. Yang lain, mari kita belajar mendengarkan teman, cermati mereka punya presentasi, lalu berikan pertanyaan kalau Anda merasa bahwa Anda belum paham dengan jawaban mereka. Silakan kelompok. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Soal yang pertama, buatlah kesimpulan ajaran gereja tentang perkawinan berdasarkan kutipan kitab suci tersebut. Kesimpulan dari teks itu adalah bahwa dasar perkawinan Katolik adalah cinta antara perempuan dan laki-laki yang mengikat janji dalam perkawinan. Yang kedua, perkawinan Katolik itu adalah tak terceraikan. Soal yang kedua, bagaimana hendaknya suami istri bersikap agar perkawinan tetap utuh dan saling setia satu sama lain? Jawabannya, harus saling menghormati, menghargai, dan saling mengasihi. Pertanyaan yang ketiga, apa yang menjadi sifat dan tujuan perkawinan? Jawabannya, sifat perkawinan Katolik itu monogami dan tak terceraikan. Tujuan perkawinan itu untuk kebahagiaan suami istri dan memperoleh anak dan keturunan. Sekian dari kelompok kami. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Saya ingin bertanya. Oke, silakan adik kalau mau bertanya berdiri. Oke, dengar baik pertanyaan dari perwakilan kelompok 3 ini. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Tadi kelompok menjelaskan bahwa salah satu unsur dalam perkawinan adalah cinta antara pria dan wanita yang mengikat janji. Pertanyaan kami adalah, apa yang Anda maksudkan sebagai janji perkawinan dalam sakramen? Oke, jelas pertanyaannya. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan menjawab pertanyaannya. Menurut kelompok kami, janji pernikahan adalah pernyataan kesediaan dan komitmen kedua mempelai untuk saling mencintai dan mendukung satu sama lain selama seumur hidup mereka. Janji ini termasuk kesetiaan, cinta yang tak tersyarat, dan tanggung jawab untuk saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawaban. Anak-anak sekalian, luar biasa Anda sudah mendengarkan tugas Anda. Kita lihat apa yang menjadi kesimpulan dulu. Pertama, bagaimana pandangan gereja tentang perkawinan? Keempat kelompok sudah jelaskan tadi tentang bagaimana gereja melihat perkawinan. Bahwa dasar perkawinan Katolik adalah cinta antara pria dan wanita. Sekali lagi, dasar utama perkawinan Katolik atau fondasi utama perkawinan Katolik adalah cinta antara pria dan wanita. Anda bisa bayangkan kalau perkawinan itu tanpa didukung oleh cinta, perkawinan itu pasti tidak akan bertahan lama. Lalu gereja juga melihat bahwa hidup berkeluarga adalah sebuah panggilan. Hidup berkeluarga itu adalah sesuatu yang luhur, sesuatu yang suci. Kenapa? Karena Allah yang mendukung dan meresmikan perkawinan. Bagaimana perkawinan disebut sebagai sakramen? Tadi saya katakan bahwa dasar atau fondasi utama perkawinan itu adalah cinta. Tetapi bukan hanya cinta antara dua pribadi, tetapi ada keterlibatan Allah di dalamnya. Allah yang merestui perkawinan dua pribadi itu. Perkawinan disebut sakramen karena melambangkan hubungan antara Kristus dan gereja. Dalam Efesus itu jelas, Kristus itu adalah mempelai prianya dan gereja adalah mempelai wanita. Itu gambaran umum materi anak sekalian. Mungkin ada yang belum paham. Semua sudah mengerti? Oke, kita masuk ke bagian ini, bagian refleksi. Saya minta anak sekalian untuk ambil posisi duduk yang baik.
saya akan membaca pertanyaan-pertanyaan penduduk ini. Pertanyaan ini tidak perlu dijawab, tapi untuk direnungkan di dalam hatimu. Sekali lagi pejamkan mata. Anak-anakku yang terkasih, kehadiran kita di dunia ini adalah berkat limpahan kasih Allah melalui kedua orang tua. Bagaimana sikap kita selama ini di tengah-tengah keluarga? Apakah kita ikut berperan aktif dalam tugas-tugas keluarga? Mari kita renungkan di dalam hati, dan ini menjadi bagian dari pergumulan kita selama sepekan ini. Anak sekalian, silakan berangkat. Sekarang saya beri beberapa pertanyaan untuk Anda. Silakan ambil kertas. Kita melihat tes pemahaman Anda berkaitan dengan materi tadi. Ada pertanyaan yang saya berikan. Nomor 1, jelaskan pandangan gereja tentang perkawinan. Nomor 2, jelaskan sifat dan tujuan perkawinan Katolik. Kerja sendiri-sendiri. Oke, silakan kumpulkan, berikan ke kelompok. Oke, terima kasih. Sudah biasa Anda mengatakan ini. Oke, tugas yang wajib dikerjakan dan nanti dikumpulkan minggu depan ini. Anda diminta untuk menyusun doa untuk kelanggengan perkawinan kedua orang tua. Jelas pertanyaannya kan? Saya ulangi, tugasnya nanti dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pembelajaran berikut. Oke, untuk materi minggu depan itu adalah tentang sakramen imamat. Ya, untuk kali ini pembelajaran kita sampai di sini. Mari kita tutup pelajaran kita dengan doa. Saya minta kesediaan satu orang untuk diri kita dalam doa. Ya, yang hebat, kita semua diajak untuk. Silakan Ali. Oke, anak-anak, sekali lagi terima kasih untuk pelajaran hari ini. Saya berharap minggu depan kita bisa bertemu lagi dan kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Terima kasih untuk hari ini.